Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman geografi hebat, perkenalkan saya Seni Prigita, seorang mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, program studi Pendidikan Geografi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, kalian pernah gak sih memikirkan kenapa ya Jakarta bisa jadi pusat aktivitas? Padahal di sana sering mengalami banjir, macet, dan panas. Nah, jawabannya ada di balik konsep. Konsep apa tuh? Yaitu konsep fenomena geografis dan 10 konsep geografi. Hari ini kita bahas lengkap yuk, dari bumi tempat kita berpijak, udara yang kita hirup, sampai cara manusia beradaptasi. Mari kita lihat bersama bagaimana Jakarta menjadi contoh nyata interaksi manusia dan lingkungannya. Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki luas sekitar 661,5 km persegi dan terbagi menjadi 5 kota administratif serta 1 kabupaten, yaitu Kepulauan Seribu. Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus contoh nyata interaksi antara manusia dan lingkungannya. Fenomena geografis di Jakarta mencakup berbagai aspek geosfer, yaitu litosfer, lapisan tanah dan batuan, atmosfer, udara dan cuaca, hidrosfer, air, biosfer, kehidupan makhluk hidup, dan antroposfer, aktivitas manusia. Setiap komponen saling berkaitan dan membentuk karakter unik wilayah ini. Yang pertama, kita bahas litosfer, lapisan keras bumi tempat kita hidup. Jakarta dibangun di atas dataran rendah hasil endapan aluvial sungai-sungai besar seperti Sungai Ciliwung dan Pesanggerahan. Karena struktur tanahnya yang lunak dan berair, Jakarta sering mengalami penurunan tanah terutama di bagian utara kota. Aktivitas pengambilan air tanah secara berlebihan ini memperparah kondisi hingga menyebabkan banjirop atau genangan air laut di daerah seperti Pluit dan Muara Baru. Selanjutnya, atmosfer. Lapisan udara ini berpengaruh besar pada cuaca dan iklim. Di Jakarta, padatnya gedung dan kendaraan bikin panas terperangkap. Muncul efek pulau panas perkotaan atau biasa disebut urban heat island. Urban heat island. Mohon maaf karena saya kurang bisa bahasa Inggris ya. Suhu di kota bisa sampai 34 sampai 36 derajat Celcius, bahkan lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Selain panas, polusi udara juga jadi masalah besar. Makanya penting banget menanam pohon dan menggunakan transportasi ramah lingkungan. Selanjutnya, hidrosfer. Nah, kalau bicara soal air, Jakarta punya 13 sungai besar, termasuk Sungai Ciliwung. Tapi sistem drainase belum maksimal, sungai dangkal, dan banyak sampah. Akibatnya, ya, banjir tiap musim hujan. Air tanah juga disedot terus-menerus, bikin tanah turun dan air laut naik ke daratan, disebut intrusi air laut. Solusinya, kita harus kelola air dengan bijak, misalnya lewat sumur resapan dan restorasi sungai. Selanjutnya, biosfer. Jakarta gak melulu beton. Meski dikenal sebagai kota metropolitan, Jakarta masih memiliki area hijau penting seperti hutan mangrove, Muara Angke, dan Taman Suropati. Hutan mangrove berfungsi menahan abrasi dan menjadi habitat bagi burung serta biota laut. Namun, tekanan pembangunan menyebabkan banyak kawasan hijau berkurang. Pemerintah berupaya menambahkan ruang terbuka hijau atau RTH untuk memperbaiki kualitas udara dan keseimbangan lingkungan. Dan terakhir, antroposfer. Dunia manusia. Jakarta dihuni lebih dari 10 juta penduduk, jadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Namun, aktivitas manusia juga membawa tantangan seperti polusi, sampah, dan kemacetan. Tapi kalau kita bisa atur dengan bijak, interaksi manusia dan alam bisa berjalan seimbang. Sekarang kita bahas 10 konsep geografi.
Konsep-konsep ini membantu kita menganalisis semua fenomena di Jakarta, mulai dari lokasi, jarak, sampai keterkaitan antar wilayah. Yang pertama, ada konsep lokasi. Lokasi membahas di mana suatu tempat berada. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara. Letaknya yang strategis membuat Jakarta menjadi pusat kegiatan nasional, tetapi juga menyebabkan risiko seperti banjirop karena berada di dataran rendah. Yang kedua, ada konsep jarak. Jarak menjelaskan hubungan antar wilayah. Banyak warga tinggal di Bekasi, Depok, atau Tangerang, tetapi bekerja di Jakarta. Hal ini menimbulkan mobilitas tinggi dan kemacetan, menunjukkan bahwa jarak bukan hanya soal kilometer, tapi juga tentang hubungan sosial ekonomi antar wilayah. Yang ketiga, ada konsep interaksi dan interdependensi ruang. Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Kota ini bergantung pada daerah sekitar untuk bahan pangan, air bersih, dan tenaga kerja. Sebaliknya, kota penyangga seperti Bogor dan Bekasi bergantung pada Jakarta untuk pekerjaan. Inilah yang membentuk kawasan Jabodetabek, contoh nyata interaksi ruang. Yang keempat, ada konsep diferensiasi areal. Setiap wilayah Jakarta memiliki karakter unik. Seperti Jakarta Utara dikenal sebagai wilayah pesisir dan wilayah pelabuhan. Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan, Jakarta Selatan sebagai kawasan hunian elit dan bisnis, dan Kepulauan Seribu memiliki potensi wisata bahari. Inilah yang disebut perbedaan areal geografis. Yang kelima, konsep pola. Pola menggambarkan persebaran fenomena. Kita bisa melihat pola pemukiman padat di sepanjang Sungai Ciliwung dan pola jaringan transportasi yang berpusat di Monas. Namun, pola yang tidak teratur juga menjadi penyebab utama banjir perkotaan. Yang keenam, ada konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan ekonomi di satu wilayah. Jakarta menjadi pusat industri, perdagangan, dan jasa. Tapi, pemusatan ini juga memunculkan masalah seperti kemacetan, polusi, dan harga tanah tinggi. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Setiap tempat memiliki nilai berbeda. Misalnya, kota tua memiliki nilai sejarah dan budaya, sementara kawasan lain seperti Sudirman, Tamrin bernilai ekonomi tinggi sebagai pusat bisnis. Nilai kegunaan inilah yang menentukan fungsi suatu wilayah. Yang kedelapan, ada konsep keterjangkauan. Jakarta memiliki tingkat aksesibilitas tinggi berkat jaringan transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Namun, akses ini belum merata. Daerah pinggiran masih sulit dijangkau. Artinya, pembangunan transportasi masih perlu pemerataan. Yang kesembilan, ada konsep morfologi. Morfologi membahas bentuk permukaan bumi. Jakarta adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini membuat air hujan mudah menggenang, apalagi ditambah penurunan muka tanah dan alih fungsi lahan hijau. Yang terakhir, ke-10, konsep asosiasi. Asosiasi melihat hubungan antar fenomena. Contohnya, pengambilan air tanah berlebihan menyebabkan penurunan permukaan tanah, yang akhirnya memicu banjirop, atau minimnya ruang hijau menyebabkan suhu kota meningkat. Semua fenomena ini saling berkaitan. Nah, teman-teman, dari 5 lapisan geosfer dan 10 konsep geografi, kita bisa belajar bahwa Jakarta dan semua kota adalah hasil interaksi kompleks antara manusia dan alam. Kalau kita bisa memahami itu, kita juga bisa bantu menjaganya. Karena geografi bukan sekedar hafalan, tapi juga cara berpikir untuk merawat bumi. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa klik, like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan geografi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, lihat dunia dengan kacamata geografi.